Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Apakah benar dengan Bapak Menteri Dalam Negeri yang menangani COVID-19 ini, Pak? Ya, jadi saya memang didapuk sebagai Menteri Dalam Negeri di negara Wakanda. Oh. Ya, ada yang bisa saya bantu, Mas? Bagaimana sih, Pak, penanganan pemerintah dalam menangani COVID-19 ini? Baik, jadi saya ini kan didapuk sebagai Menteri Dalam Negeri oleh Presiden, dan memang tugas saya di negara Wakanda ini, khususnya pada saat COVID-19 merajalela ini, saya melakukan peninjauan di setiap daerah di negara Wakanda. Dan saya kira penanganan yang sudah dilakukan oleh pemerintah ini melalui satuan tugas sudah berjalan dengan baik. Lalu hal ini juga tidak bisa diasumsikan bahwa penanganan COVID yang sudah dilakukan dengan baik ini tidak mengalami kemunduran atau mengalami yang namanya krisis, tidak. Maka dari itu saya sebagai Menteri Dalam Negeri, saya sudah menerbitkan yang namanya instruksi Menteri Dalam Negeri, dan di situ saya sudah menimbang-nimbang dan akhirnya memutuskan bahwa saya akan melakukan yang namanya pembatasan yang ada dalam masyarakat, seperti itu. Iya, bagaimana sih, Pak? Atau seperti apa pembatasan tersebut, kebijakan? Baik, kebijakan yang sudah saya ambil ini mengenai pembatasan masyarakat seperti gini, Mas. Jika kita ini melakukan yang namanya lockdown, khususnya di negara Wakanda ini, maka saya kira, dan saya juga sudah melakukan rapat dengan para menteri dan staf lainnya, ini merupakan sesuatu hal yang muskil atau mustahil. Jadi saya melakukan yang sebagai formula, karena saya sendiri juga selain sebagai elit politik, saya juga sebagai seorang pengusaha yang dimana korporasi saya ini mengalami kerugian akibat COVID-19 dengan terkendala proses ekspor impor, dan juga terkendala mengenai masalah pemberian upah dan insentif bagi para buruh yang bekerja pada saya. Dan maka dari itu, ini yang melatar belakangi saya sebagai elit politik sekaligus elit ekonomi. Saya memandang bahwa permasalahan ini tidak bisa diatasi dengan langsung menutup semua akses, karena ini bakal berdampak dari aspek ekonomi masyarakat yang notabene di negara Wakanda ini, masyarakat rata-rata 50% ke atas ini merupakan pekerja harian atau buruh. Maka dari itu pembatasan yang saya maksud ini adalah membatasi tetapi tidak melarang adanya transaksi jual beli, karena ini yang bisa meningkatkan produk domestik bruto kita dikala jurang resesi semakin curam, seperti itu. Oke, baik. Oh ya, Pak, bagaimana sih, Pak, nasib rakyat kecil yang menguntungkan pasar dalam mencari uang dulu, Pak? Gini ya, Mas, bagi masyarakat kecil di negara Wakanda ini, saya sudah memikirkan formulasi yang tepat seperti apa. Jadi gini, walaupun interaksi jual beli yang terjalin di masyarakat pada saat COVID-19 sedang merebak ini memang belum menunjukkan hasil yang signifikan, hasil yang bisa mengangkat kita dari jurang resesi, tetapi ini bisa meminimalisir. Dan sebagai upaya preventif, saya sebagai Menteri Dalam Negeri dan saya juga sebagai pengusaha, maka saya membuat program atau kebijakan yang nantinya ini bisa menjadi stimulus dalam dunia ekonomi, yaitu saya memberikan suntikan dana yang sudah saya diskusikan oleh Kementerian Keuangan di negara Wakanda ini. Jadi saya akan memberikan insentif
Dan sebelum melakukan pencairan insentif, maka saya mengadakan program pelatihan kerja. Jadi para buruh, para pekerja, para wirausahawan, para entrepreneurship ini bisa untuk mendapatkan pendampingan dan pembekalan untuk bisa survive. Dan selain mendapatkan ilmu yang nanti bisa diwujudkan dalam bentuk sertifikat pelatihan, saya juga memberikan suntikan dana supaya uang ini bisa digunakan dan bisa diputar, sirkulasi uangnya ini demi setidaknya dalam COVID ini untuk bisa survive, untuk bisa bertahan dalam kondisi keterpurukan dunia dewasa ini, seperti itu. Oke, baik Pak. Oke Pak, jadi gini Pak, masyarakat kecil ini berarti masih mengalami kesulitan ya Pak ya dalam mencari penghasilannya. Gini ya Mas, jangankan masyarakat kecil, saya ini sebagai CEO perusahaan saya sendiri ini juga pusing. Dalam arti perusahaan yang sudah saya kelola ini dalam menghadapi COVID-19 ini masih belum bisa secara maksimal, dan perusahaan saya ini ya kalau kita bilang secara terbuka dan transparan itu mengalami defisit yang tidak sedikit, yang dimana kas dari perusahaan saya ini lebih banyak terkuras demi pemenuhan karyawan-karyawan saya. Jadi saya selaku menteri dan juga seorang pengusaha, saya tidak ingin untuk merumahkan karyawan-karyawan saya. Saya merasa kasihan. Maka dari itu jalan satu-satunya yang akan saya tempuh yaitu saya mengorbankan kas yang ada di perusahaan saya itu sebagai upah yang nanti saya distribusikan bagi karyawan-karyawan saya. Dan hal ini tidak hanya berdampak bagi masyarakat kecil saja, karena pengusaha lalu juga para pengusaha ini juga mengalami kesulitan dikarenakan pembatasan ekspor impor seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Ini juga mengalami kemacetan yang berdampak kepada pemasukan atau income dari perusahaan kami ini terkendala. Dan ini memang semua elemen masyarakat terdampak seperti itu. Jadi salah jika hanya berasumsi bahwa masyarakat kecil saja yang terdampak. Bukan hanya masyarakat kecil ya. Masyarakat dari kelas manapun juga terdampak. Jadi perusahaan-perusahaan besar itu ya ikut terdampak ya Pak ya? Ikut terdampak. Dan ini kan gini, jadi saya ini juga decision maker atau pembuat kebijakan ini sudah memikirkan secara masak-masak, karena seperti yang kita ketahui di negara Wakanda ini banyak sekali perusahaan yang kolaps karena kan adanya pandemi COVID, tidak bisa untuk berdiri lagi dan terlilit hutang-hutang yang cukup banyak. Maka dari itu saya sudah merencanakan alternatif seperti itu tadi. Jadi segala sarana dan prasarana produksi harus tetap berjalan, harus kita galakkan dengan protokol kesehatan yang sangat ketat. Dan itu merupakan solusi terbaik yang sudah dilakukan oleh pemerintah Wakanda secara masif. Seperti itu, Mas. Oke. Baik, sudah jelas Pak.